Bahkan sampai seorang orientalis bernama Snok Hofrunje. Dia menulis sejarah Mekah. Kalau Zam-Zam itu kan sumurnya itu ada di pelataran Ka'bah itu. Kira-kira 21 meter dari sisi Hajar Aswad. Bahwa dia adalah tempat dititipkannya Hajar Aswad saat terjadi banjir bandang di masa Nabi Nuh alaihissalam. Kalau jamaah umroh itu mereka biasanya di pelataran barat. Sementara jamaah haji dari Indonesia biasanya di pelataran timur. Ini sisi mana ya? Ini sisi timur nih. Timur kita ya. Ini selatan, tadi kita start itu selatan. Nanti di Ma'la itu bagian utara. Sehingga ini disebut dengan Sahah Syarqiyah, pelataran bagian timur. Saya baru nih. Dan ini Safa Marwah yang tadi kita bincangkan. Oke. Ini Safa dan Marwah. Jadi Safa ini adalah anak dari Jabal Abu Qubais, sementara Marwah adalah anak dari Jabal Qu'ai-Qu'an. Sekarang yang sedang dijadikan proyek itu. Tapi masih ada yang kayak Qu'an itu, Jabal kayak Qu'an. Ini masih setinggi berapa meter kira-kira itu? Bisa di bangunan itu. Ya. Mungkin kalau ada jarak 50 meter gitu. Pakai Indonesia perluasan ya, Jadi menariknya sebenarnya kalau kita berbicara menariknya kalau kita explore Safa Marwah ini terlalu banyak nilai-nilai historis yang bisa kita explore, bisa kita gali. Kalau bacaan kita di Indonesia biasanya Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sirah Nabawiyah itu objeknya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dari kelahiran sampai wafat. Nah, ada yang lebih luas dari hanya sekedar Sirah Nabawiyah, namanya Tarikh Mekah. Kalau kita berbicara tentang Mekah, sejarah Mekah itu ditulis oleh banyak ulama sejak abad ketiga Hijriah. Tapi tidak ada atau tidak banyak atau mungkin tidak ada yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena ya peminat sejarah Mekah tidak banyak kan begitu. Belum kali. Kalau sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah seorang nabi itu diterjemahkan karena bisa diajarkan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Nah, kalau sejarah Mekah sambil kita melihat dari sini, itu ditulis bahkan oleh ulama-ulama di abad ke-3 seperti Al-Azraqi, kemudian Al-Faqihi di dalam Tarikh Mekah. Bahkan sampai seorang orientalis bernama Snok Hofrunje. Dia menulis sejarah Mekah, sejarah kehidupan masyarakat Mekah saat dia tinggal di sini. Tahun? Abad? Ya sekitar 100-an tahun yang lalu. Dan bukunya masih ada di Perpustakaan Masjidil Haram. Nah, kalau berbicara sejarah Mekah, tentu objeknya lebih luas, tidak hanya sekedar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah bagian dari sejarah Mekah, karena beliau sosok manusia paling mulia, lahirnya di sini. Selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ juga ada sejarah Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Ada sejarah Zam-Zam. Ada sejarah tentang kabilah-kabilah. Bahkan yang paling awal adalah sejarah Nabi Adam alaihissalam yang bertemu Hawa di sini. Nah, ketika kita melintasi Safa Marwah ini, kita akan teringat dengan sejarah Zam-Zam. Kalau tadi Mas Andi nanyain tentang sumur Zam-Zam yang itu. Jadi itu di sebelah Maulid Nabi itu ada sumur Zam-Zam. Tepatnya sebenarnya aliran pertama Zam-Zam. Kalau Zam-Zam itu kan sumurnya itu ada di pelataran Ka'bah itu. Kira-kira 21 meter dari sisi Hajar Aswad.
Oh, Tapi sekarang di bawah sudah, ini, Ustaz. ya Bawah sudah. bangunan itu. Orang banyak berasumsi bahwa sumur Zam-Zam itu adanya di Safa Marwah. Iya, di tengah-tengah itu yang pada minum itu, Ustaz. Bayangin ya Safa Marwah, karena Di kisahnya itu di kisah Siti Hajar berlarian, Naik turun, kemudian jadi gini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ketika menceritakan Nabi Ibrahim meletakkan keluarganya fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak bertanaman di sisi rumahmu. Lembah itu adalah tempat ya di sekitaran Ka'bah itu. Jadi di situ Nabi Ibrahim meletakkan istrinya dan anaknya. Siti Hajar seorang istri yang solihah, dan tidak hanya sekedar solihah, tapi dia adalah seorang wanita yang cerdas. Dengan perasaan dia, dengan kecerdasan dia, dengan seluruh rasa yang ada dalam jiwa, dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, tega kamu tinggalkan kami di tempat kayak gini? Nah, kira kita bahasa ibu-ibu hari ini, setega itukah? Tega. Nabi Ibrahim nggak bisa jawab. Diulang pertanyaannya, wahai Ibrahim, benar nih kamu tinggalin kami di sini? Nggak bisa jawab. Sampai diulang-ulang pertanyaan itu, sampai kemudian Ibu Ismail, Siti Hajar merubah redaksi pertanyaannya. Wahai Ibrahim, ini perintah Allah. Kamu tinggalin kami di sini karena perintah Allah. Itu pertanyaan seorang yang solihah. Dan kita akan temukan bagaimana respon dia dan respon Ibrahim. Ketika menemukan pertanyaan seperti itu, Nabi Ibrahim ketemu jawabannya. Jawabannya adalah iya. Ibrahim ngangguk. Dan dengan kesolihahannya Siti Hajar itu, refleks dia jawab, falan yudayyi'anallah. Oh, kalau begitu Allah nggak mungkin akan menelantarkan kami. Tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan kami. Ini adalah akidah. Ini adalah jiwa seorang wanita yang solehah. Jadi kalau itu adalah perintah Allah, maka istri dan anak-anak nggak mungkin akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilepaslah istrinya di situ, ditinggalkanlah istrinya di situ dengan bekal makanan dan minuman yang secukupnya. Hari berlalu, makanan, minuman itu pun habis. Si kecil Ismail nangis-nangis terus, minta ASI, nggak ada ASI, kering. Akhirnya sosok Siti Hajar yang cerdas ini melakukan usaha yang manusiawi, mencari tempat tertinggi dari arah Ka'bah itu, agar dia bisa melihat di mana kira-kira sumber air, di mana orang, di mana ada kehidupan, mungkin ada asap yang ngepul segala macam. Nah, gunung yang paling dekat, bukit yang paling dekat dari tempat dia letakkan putranya Ismail itu adalah Safa, bukan Marwa. Marwa jauh. Abu Kubais jauh, Hondamah jauh. Yang paling dekat adalah Safa. Akhirnya dia lari ke Safa. Naik ke Safa, lihat kanan kiri, nggak ada orang. Nggak menyerah beliau. Turun dari Safa, lari ke arah Marwa. Naik ke Marwa, lihat kanan kiri, timur, selatan, barat, nggak ada orang. Balik lagi ke Safa begitu, sampai 7 kali lintasan. Ketika dia berada di Marwa, dia dengar suara gemercik air dari arah tempat dia tinggalkan anaknya, yaitu di sisi Ka'bah. Ka'bah belum ada bangunannya. Iya. Oh, belum ada bangunannya? Belum ada. Tanah berarti ya? Iya, sudah ada pondasinya. Menurut beberapa riwayat, sejak Nabi Adam sudah ada pondasinya. Sehingga di dalam ayat Al-Quran, redaksinya begini. Wa idh yarfa'u Ibrahima. Jadi ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah. Nah, kalau meninggikan bangunan Ka'bah itu berarti asasnya sudah ada. Sudah ada stafnya. Sehingga beberapa riwayat juga menyebutkan bahwa Hajar Aswad itu diambil oleh Nabi Ibrahim dari arah Jabal Abu Kubais ini. Sehingga ini menambah keistimewaan Jabal Abu Kubais ini, bahwa dia adalah tempat dititipkannya Hajar Aswad saat terjadi banjir bandang di masa Nabi Nuh alaihissalam. Hajar kembali ke tempat anaknya dan ternyata di situ sudah ada air.
dia kumpulkan zam, dan akhirnya di situ menjadi tempat sumber air. Tidak ada manusia, tidak ada kehidupan. Tapi dengan adanya sumber air itu, burung-burung yang ada di sekitaran mereka mengitari tempat itu. Dan dari kejauhan para musafir, orang-orang yang biasa melanglang buana melihat kalau ada burung yang mengitari satu titik, berarti di situ ada kehidupan. Nah, akhirnya mereka datang ke sini, yaitu orang-orang yang berasal dari suku Jurhum dari Yaman. Nah, menariknya ini fitrah manusia. Fitrah manusia itu adalah fitrah yang bersih, bukan fitrah penjajah. Bukan fitrah orang yang ingin menguasai. Bahwa ketika mereka sampai di hadapan Hajar bersama bayinya ini, orang lemah ini dua, perempuan dan bayi. Mereka orang-orang kuat. Tapi dengan fitrah itu mereka minta izin kepada pemilik air. Bolehkah kami tinggal bersama kalian dan mengambil dari air yang kalian miliki. Akhirnya Hajar mempersilahkan itu sampai kemudian mereka bermukim. Dan nanti Ismail besar menikah dari salah satu dari anak-anak mereka. Oke. Terjadilah peradaban di sini. Dalam rentang perjalanannya sejarah Zam-Zam itu pernah tertimbun. Tidak ada kisah tentang Zam-Zam. Dari kurun hilang. Dia baru kemudian ditemukan di masa Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Jadi suatu ketika Abdul Muttalib bermimpi bahwa sumber Zam-Zam itu ada di sekitaran Ka'bah tersebut. Akhirnya digali dan ketemulah Zam-Zam itu mengalir sampai hari ini. Ada kisah yang menarik kalau kita menelaah kitab-kitab fikih. Ini jadi panjang. Gak apa-apa Ustaz, gak apa-apa Ustaz, malah seru. Ini baru puncaknya. Iya, pesawatnya nanti. Nah, ada kalau kita membaca kitab-kitab tafsir secara lebih mendalam, kita akan menemukan satu fenomena yang terjadi sebelum masa Abdul Muttalib, yaitu di masa Hashim bin Abdi Manaf, generasi keempat di atasnya Nabi SAW. Saat itu belum ada ditemukan sumur Zam-Zam. Masih tertimbun. Itu kenapa tertimbun? Ya entah karena fenomena alam atau memang dia ditimbun oleh kejahatan manusia, Allah Ta'ala alam bisa. Masih hidup Ismail lah. Enggak, selepas wafat Ismail. Nah, jadi kemudian di masa Hashim bin Abdi Manaf itu terjadi krisis yang sangat parah. Antum bisa bayangkan di sini hanya ada gunung lembah. Sumber air Zam-Zam tertutup. Ya mungkin ada sumber-sumber air yang lain, tapi itu tidak mencukupi. Intinya tanaman pun tidak mencukupi untuk mereka bisa konsumsi. Orang-orang yang frustasi dengan kondisi saat itu, mereka pergi ke padang pasir. Dan di padang pasir itu mereka sudah membuat galian, siap untuk bunuh diri di situ. Asalnya mereka ke padang pasir itu untuk menunggu kafilah yang berlalu, mereka minta dikasih, mereka bisa pulang dan menyambung hidup. Tapi kalau kemudian tidak ada kafilah yang berlalu, mereka melewati hari-hari mereka melewati masa kelaparan itu dan kekeringan, mati. Mereka kekeringan dan mati di situ. Lengkap dengan istri dan anak-anaknya. Ini disebutkan dengan istilah i'tifar. Gaya bunuh dirinya orang Arab saat itu. Kalau di Jepang ada namanya harakiri. Kalau di Arab dulu namanya i'tifar. Nah, beberapa kasus i'tifar ini sampai kepada Hashim bin Abdi Manaf. Sampai di telinga Hashim bin Abdi Manaf. Ceritanya bahwa salah seorang anaknya sedang bermain-main dengan temannya. Tiba-tiba temannya itu dipanggil oleh ayahnya untuk pergi ke padang pasir. Dan dia minta izin sama temannya itu untuk berpisah selama-lamanya. Nah, itu yang dia membuat anak itu nangis menghadap ke bapaknya, ke Hashim bin Abdi Manaf.
Akhirnya Hashim bin Abdi Manaf kemudian mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy. Mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy dan anak-anak muda yang ulet, yang tangguh. Lalu dia berorasi. Isi orasinya itu diabadikan di dalam sejarah Arab bahwa dia mengatakan, antum ahlu haramillah, antum ahlu baitillah. Kalian ini adalah penduduk Baitullah. Wan nasu lakum taba'. Dan masyarakat di sekitaran kalian itu mengikuti tata cara kalian, mengikuti kehidupan kalian, meneladani kalian. Kalau kalian berlaku baik, mereka akan baik. Tapi sebaliknya, kalau kalian berlaku buruk, saya khawatir ini akan menyebar kemana-mana. Maka mata rantainya harus diputus. Akhirnya dia membuat satu gagasan, anak-anak muda yang tangguh, cerdas-cerdas itu dikumpulkan dan diperintahkan untuk pergi ke Yaman. Di Yaman, di situ sudah terkenal sebagai pusat bisnis, Yaman dan Sam. Mereka belajar berniaga, berdagang sampai sekian bulan mereka berada di sana. Mereka mendapatkan keuntungan, dibawa ke Mekah dan tidak untuk dikonsumsi sendiri, tapi dibagi-bagikan. Sisanya mereka simpan komoditi Yaman itu untuk nanti di musim panas mereka berangkat ke Syam, arah utara. Mereka jual itu, kemudian komoditi yang ada di Syam mereka bawa ke Mekah. Dibagi-bagikan, sisanya disimpan, di musim dingin dijual di Yaman. Terus itu berlaku musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam, sampai kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dengan pola seperti itu, perlahan budaya i'tifar itu hilang dari tanah Arab. Yang tersisa justru adalah budaya giving, budaya memberi. Nah, itulah kisah tentang Zamzam dari dinasti ke dinasti, kemudian dia diperbaiki, dimodernisasi sampai sekarang alhamdulillah sudah berbentuk galon yang bisa kita bawa ke tanah air. Itu belum mulai ada sholat-sholat ya, Ustaz? Ya. Ya. Di situ masih kehidupan Arab. Baru kemudian di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi satu kebanggaan bagi orang Arab sejak dahulu, bahkan sejak zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, menjadi kebanggaan mereka itu memberikan minum kepada tamu-tamu Allah, kepada orang yang datang berhaji. Jadi menjamu tamu itu adalah budaya asli Arab. Sesuatu yang mungkin bisa dikatakan mengalahkan bangsa yang lain. Tapi itu kemudian diluruskan oleh Islam. Kalau aslinya, bahkan sampai sekarang, antum kalau bertamu di tempat orang Arab dan antum adalah seorang yang mereka muliakan, porsi 3 orang itu bisa yang dihidangkan itu porsi untuk 10 orang, porsi untuk 20 orang. Disembelihkan kambing dan lain sebagainya yang mungkin tidak kita temukan di banyak bangsa. Kalau Indonesia atau orang Timur biasanya terkenal dengan kesantunan, tidak banyak bentak-bentak dan lain sebagainya, tidak keras, tidak kasar. Nah, itu adalah sesuatu yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut turun nanti.